sistem persamaan linear dua variabel, ada 3 metode dalam pembahasannya. Yang pertama metode grafik, yang kedua metode eliminasi, kemudian yang ketiga adalah metode substitusi. Untuk metode grafik, kemarin kita sudah belajar metode eliminasi. Nama lainnya adalah menghilangkan salah satu variabel yang ada. Saya akan ambil contoh soal di LKS pada latihan 1 dengan cara metode eliminasi. Di situ ada 2 buah persamaan. Oke, jadi satu contoh saja. Kamu nanti tinggal kembangkan sendiri di latihan di LKS-mu. Contoh yang pertama di situ ditulis tentukan himpunan penyelesaian dari 3x min 5y sama dengan 2. Kemudian persamaan yang satunya adalah 7x plus 3y sama dengan 12. Ini kamu disuruh menentukan himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaian nanti ada 2. Penyelesaiannya ada 2, bisa variabel X dan variabel Y. Yang pertama, kamu bisa pilih sebenarnya mau dieliminasi yang mana dulu. Yang namanya menghilangkan, berarti bisa kamu pilih salah satu. Oke. Misalkan yang saya eliminasi yang X dulu, maka kita harus menghilangkan variabel X dari soal tersebut. Dengan cara kita cari KPK dan FPB dari variabel atau koefisien dari X. Di sini kamu lihat koefisien X-nya adalah 3 dan 7. Oke, KPK dari 3 dan 7 adalah berapa? 21. Maka kita hilangkan yang koefisien X itu dengan cara mengalihkan KPK dari keduanya. Misalnya kalau di sini kan 3x ya. Berarti ini kita kali 7. Terus yang 7x ini kita kali 3. Gitu ya. Pertama kalikan angka yang di atas jadi dibalik nih. Kalau yang di atas 3, yang bawah 3, maka perkalian ada kebalikannya. Tujuannya untuk menyamakan koefisien X. Jangan lupa menyamakan koefisien X di sini. Sehingga kalau ini saya kalikan 7, semua dikali 7. Jadi ini nanti 21. Kelihatan enggak ya? Sebentar. 21x dikurangi, kalau 5 saya kalikan 7 nanti 35y sama dengan 2 saya kalikan 7, 14. Kemudian yang bawah juga begitu. 7 kamu kalikan 3 nanti hasilnya 21y. Kemudian 3y tandanya positif. Jangan lupa kalau tandanya positif tetap positif. Kalau tandanya negatif tetap negatif. Jangan mengubah tanda. Ditambah 9y sama dengan 12 saya kalikan 3 sehingga ini menjadi 36. Sehingga didapat seperti ini ya. Kamu lihat koefisien X sama-sama mempunyai angka 21. Maka ini bisa kita hilangkan dengan cara dicoret. Nah, tandanya di sini dikurangi dengan ilmu titennya. Kalau ini sama-sama semuanya positif. Kalau nanti salah satu yang positif ada yang negatif, misalnya di sini positif kemudian ini negatif, maka tandanya bukan dikurangi, akan tetapi tandanya nanti ditambah. Itu sebagai ilmu titen atau titenologinya. Jadi ini kalau sama maka harus dikurangi biar hilang, biar 0. Kalau yang 21 saya kurangi, maka yang lain juga harus dikurangi. Sehingga kamu lihat di sini negatif 35, di sini positif. Berarti ini nanti menjadi hasilnya negatif 9. Kalau kita hitung negatif 35 dikurangi 9 nanti menjadi negatif 44y. Itu ya, sama dengan 14 dikurangi 36.
hasilnya nanti juga negatif, yaitu negatif 22. Sehingga bisa kita cari Y di sini adalah jangan sampai terbalik. Koefisien di depan Y harus untuk membagi walaupun nilainya lebih besar. Sehingga ini nanti ketemunya adalah negatif 22 per berapa? Negatif 44 atau dibagi negatif 44. Sehingga hasilnya kalau ini saya sederhanakan sama-sama dibagi 22, negatif kali bagi negatif hasilnya positif, nanti hasilnya menjadi 1/2 sehingga ketemu. Kalau yang dieliminasi X maka nanti ketemu Y. Dan sebaliknya nanti kalau cara eliminasi, maka kalau eliminasi ketemu Y, kalau nanti kita eliminasi Y nanti akan ketemu nilai dari X, kebalikannya. Coba kalau proses yang kedua, ini kan yang pertama tadi B, yang kedua kita eliminasi Y, sehingga kita tulis lagi soalnya. Di situ tadi 3X min 5Y sama dengan 2, kemudian 7X ditambah 3Y sama dengan 12. Kalau mau dieliminasi Y, maka angka-angka yang ada di Y kita lihat, terus kita kalikan dengan lawannya. Yang bawah kan 3, berarti ya gantian, yang atas dikali 3, yang bawah dikali 5. Oke, caranya seperti cara sebelumnya tadi, berarti dikalikan semua, sehingga nanti didapat 9X min 15Y sama dengan 6. Masing-masing kita kali ya, sehingga yang satunya sama juga, 7 kalikan 5 berapa? 35X, kemudian ditambah 15Y sama dengan 60, gitu ya. Nah, yang saya maksud tanda di sini, kalau ini tandanya berbeda maka harus ditambah, kalau tandanya sama maka dikurangi sehingga nanti hilang. Maka kita tambah sesuai dengan kesepakatan kita tadi. Jadi diingat-ingat nggih, kalau tandanya berbeda yang dihilangkan Y ini tadi, maka tandanya ditambah, kalau tadi sama maka dikurangi, baik positif maupun negatif. Sehingga ini sama, juga kita tambah 9 ditambah 35 kayak tadi, berarti ini 44 sama dengan 66. Ingat, seperti cara tadi, kalau tadi kan lebih kecil koefisien kanyanya, sekarang lebih besar, maka sama caranya. 66 per berapa? 44. Kebetulan tandanya semua positif, sehingga ini kalau saya sederhanakan sama-sama dibagi 22. Oke, sehingga kalau ini dibagi 22 nanti ketemu 3, kalau ini dibagi 22 nanti ketemunya 2. Gitu ya, sehingga ketemulah X dari cara menghilangkan Y tadi. Sehingga sesuai pertanyaan, himpunan penyelesaian dari soal berikut, soal tadi yang ada di LKS, saya ambil satu soal nanti akan saya mengerjakan pakai eliminasi, pakai substitusi, dan pakai metode gabungan. Himpunan penyelesaian, saya singkat HP di sini, X, Y, X-nya ketemu berapa tadi? 3/2, dan Y-nya ketemu 1/2. Jadi jawaban itu tidak harus bulat, ada juga jawaban pecahan. X-nya yang didahulukan, jadi biasakan menulis X itu selalu di depan. Itu ya. Jadi nanti satu soal akan saya gunakan untuk mencari dengan metode eliminasi dulu. Ya, jadi nanti ketemunya apa harus bulat? Tidak. Jadi jawaban itu bisa saja berupa pecahan. Berikutnya adalah metode substitusi. Nama lainnya adalah mengganti. Ya, mengganti salah satu variabel yang ada. Soalnya saya bedakan dengan soal yang tadi dieliminasi ya. Jadi saya ganti soalnya karena kalau angkanya terlalu besar, metode substitusi ini memang nggak bisa digunakan. Jadi biasanya digunakan apabila koefisien X atau Y itu adalah 1. Jadi kalau lebih dari 1 akan kesulitan karena nanti akan ketemu pecahan. Contoh soal yang saya ambil di LKS juga adalah ini.
X min 2Y sama dengan 5. Pertanyaannya sama nggih. Kemudian yang satunya adalah 2X min Y sama dengan 4. Carilah nilai X dan Y. Nah, bedanya dengan eliminasi, kalau substitusi ini sebenarnya juga sama, mencari nilai X dan Y, cuma tergantung koefisiennya. Kalau mau mencari mensubstitusi X, mengganti X, berarti kita cari X-nya itu yang koefisiennya 1. Kalau 1 kan nggak ditulis nih. Dan nanti kalau mensubstitusi Y, maka kita cari Y-nya yang koefisiennya 1 juga. Jadi lebih mudah. Pertama akan saya substitusi X dulu. Kamu harus bisa milih, pinter-pinter milih. Sebenarnya yang paling mudah itu adalah metode gabungan. Nanti tetap saya sampaikan eliminasi dan substitusi dulu biar paham. Nah, kalau yang saya substitusi X, maka kita cari X. Di depan X itu yang nggak ada angkanya. Jadi yang tidak ada angkanya, tapi saya bilang dianggap 1. Maka X dari persamaan pertama, ini kan kita anggap persamaan pertama, ini persamaan kedua. Persamaan pertama kita tulis dulu. Tadinya kan ngeten, 2X min 2. X min 2Y sama dengan 5. Maka ini kita ubah dulu, X-nya biar sendiri, 2Y-nya saya pindah ke kanan. Jadi X sama dengan 2Y ditambah 5. Gitu nggih. Ini kita sebut sebagai persamaan pertama. Nggih. Nah, persamaan pertama ini nanti kita substitusi atau kita ganti ke persamaan kedua. Nggih. Nah, persamaan kedua ini apa? Sesuai soal. Soalnya kan ini tadi. 2X sama nggih. 2X min Y sama dengan berapa? 4. Nggih. Berarti 2X, X-nya saya ganti dengan soal dari nomor 1 tadi. X-nya di sini tadi kan 2Y plus 5. Nggih. Min Y sama dengan 4. Nah, lihat ada perubahan di sini. Ini tadi kan tadinya 2X. Soalnya kan 2X min Y, berarti X-nya saya ganti soal dari yang pertama tadi, sehingga menjadi 2 kali 2Y, 2 kali 2Y plus 5 min Y. Kalau yang disubstitusi X, nanti ketemu Y. Kalau yang disubstitusi Y, nanti ketemu X. Sama kayak eliminasi tadi. Maka kita kalikan, 2 kali 2Y apa? 4Y, ya kan? 2 kali 5 berapa? Plus 10. Ingat tandanya. Kalau ini plus, maka ini juga harus plus. Kemudian min Y sama dengan berapa? 4. Gitu ya. Kalau 4 saya kurangi 1, 4Y min Y, berarti nanti 3Y. Lalu 10-nya saya pindah ke kanan. Berarti 4 dikurangi 10. Gitu ya. Berarti 3Y nanti adalah min 6. Jadi Y nanti adalah min 6 dibagi 3. Berapa Y? Y-nya nanti ketemu min 2. Itu ya. Itu metode substitusi dengan mensubstitusi X. Kemudian saya lanjutkan sampingnya dengan mensubstitusi Y. Substitusi Y. Berarti kalau kita substitusi Y, kita pilih persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua tadi kan 2X min Y sama dengan 4. Nah, gitu nggih. Maka Y-nya saya pindah ke kanan. Berarti 2X dikurangi 4 sama dengan Y. Atau Y adalah 2X min 4. Gitu nggih. Disubstitusi ke persamaan 1. Ngerti ya? Nah, persamaan 1 itu bunyinya apa tadi? X min 2Y sama dengan 5. Ngerti nggih? X dikurangi 2 kali 2X min 4 sama dengan 5. Ngerti nggih? Sehingga sama kayak tadi. Min 2 nek kali 2 berapa? Min 4. Kemudian min 2 nek dikali min 8 berapa? Plus 8 sama dengan 5. Nah, kalau kurangi 4X berapa? 3X. Kemudian 5 kalau dikurangi 8 berapa? Min 3. Sehingga 3X sama dengan min 3. X-nya nanti ketemu berapa? Min 3 dibagi dibagi 3. Ketemunya adalah negatif 1. Sehingga himpunan penyelesaian dari soal ini ketemu 2 jawaban. Jangan yang Y dulu, tapi yang apa dulu? X dulu. Sehingga jawabannya adalah min 1, min 2. Gitu nggih?
Inilah penyelesaian dengan metode substitusi. Oke, jadi yang pertama tadi menghilangkan X, kemudian yang kedua menghilangkan Y. Kalau menghilangkan X didapat apa? Y. Kalau menghilangkan Y nanti didapat apa? X. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, berikutnya adalah metode gabungan. Akan saya ambil contohnya yang gabungan itu artinya adalah gabungan dari eliminasi dan substitusi. Jadi sebenarnya semua soal itu bisa dikerjakan dengan metode lebih mudah dikerjakan dengan metode gabungan ini. Saya ambil contohnya dari soal yang substitusi tadi nggih. Di sini adalah X min 2Y sama dengan 5. Soalnya kan tadi gitu. Kemudian 2X min Y sama dengan 4. Nah, pertama akan saya eliminasi dulu X. Ya, ini pertanyaannya serba sama, menentukan himpunan penyelesaiannya dulu. Pertama akan saya eliminasi X dulu. Ya, sebenarnya boleh kamu pilih eliminasi Y, boleh, nggak masalah. Tapi karena yang lebih depan itu X, saya pilih eliminasi X. Kalau nanti ada soal, bisa kamu pilih yang koefisiennya lebih kecil. Tapi karena sama-sama ini koefisiennya yang atas 2, yang bawah juga 2, yang atas 1, yang bawah juga ada 1, maka saya eliminasi yang X. Maka kita tulis dulu nggih, X min 2Y sama dengan 5. Yang bawah adalah 2X min Y sama dengan 4. Kalau yang atas kita eliminasi, maka yang atas kita kali 2 ya, memakai konsep eliminasi. Kemudian yang bawah kita kali 1. Sehingga kalau semua saya kalikan 2, nanti didapat 2x min 4y sama dengan 10. Semua kita kalikan 2. Kalau yang bawah dikalikan 1, maka kan nggak pengaruh. 2x min y sama dengan 1. Lihat, tandanya kan sama, maka dikurangi. Sehingga 2x-nya hilang. 4 min 4y, hati-hati di sini. Min 4y dikurangi min y sama dengan 10 dikurangi 1. Sehingga min 4 itu kalau ditambah 1 nanti ketemunya min 3. Oke. Dikurangi 1 nanti sehingga y adalah 9 dibagi min 3. Y ketemu berapa? Ketemu min 3 karena 9 dibagi 3 3. Oke. Kalau y ketemu sudah min 3, kita disubstitusi ke salah satu persamaan. Misalnya saya substitusi ke persamaan pertama. Apa tuh persamaan pertama? Ya dari ini tadi. Jangan mengubah soal. X min 2y sama dengan 5. Berarti X min 2 kali min 3 sama dengan 5. Sehingga nanti didapat X plus 6 sama dengan berapa? 5. Sehingga didapat X adalah 5 dikurangi 6. Berapa X? X jawabannya min 1. Sehingga ketemu himpunan penyelesaian adalah min 1. Kurang-kurangnya yang benar ya, min 1, min 3. Demikian metode gabungan dengan angka yang sederhana. Nanti akan kita bahas yang berikutnya, metode gabungan untuk menyelesaikan soal cerita. Metode gabungan dalam menyelesaikan soal cerita pada sistem persamaan linear 2 variabel. Saya akan ambil soal di LKS-mu halaman 39 tugas mandiri nomor 4. Langsung saya ambil soal di situ biar nanti kamu bisa mengerjakan. Di situ pada sebuah kandang terdapat kambing, kalau nggak salah kambing dan ayam. X itu kambing, saya misalkan K itu kambing. Kemudian ayam saya misalkan A. Nah itu ayam. Di situ ditulis bahwa jumlah kambing dan ayam, berarti kalau kambing ditambah ayam, jumlahnya di situ berapa? 30 ekor. Ini disebut persamaan pertama. Jadi kalau soal cerita, ubah dulu kalimat di situ dalam bentuk SPLDV. Boleh pemisahannya sebagai X dan Y, boleh huruf yang lain.
Dan kalau di situ kambing dan ayamnya ada 30 ekor, di situ ada keterangan jumlah kaki ayam dan kaki kambing, kaki ayam itu kalau satu ada berapa? Ada 4 atau 2? Ada 2 nih. Kalau kambing satu kakinya ada berapa? 4 nih. Berarti kalau 4, maka di situ kambingnya saya beri angka 4 di depannya, ayam saya beri angka 2 di depannya. Dari mana dapatnya Bu? Karena kaki ayam 2, kaki kambing berapa? 4. Nah, jumlah seluruh kakinya adalah ada di situ, di soalnya adalah kalau nggak salah di situ 76. Maka di sini adalah sama dengan 76. Di sini disebut sebagai persamaan kedua. Lihat, sudah ketemu persamaannya, maka cara mengerjakannya pakai metode gabungan. Pertama akan saya eliminasi dulu A. Eliminasi A. Kenapa gunani eliminasi A? Karena A mempunyai koefisien yang lebih kecil dibanding K. Maka kalau kita eliminasi A, kita tulis lagi K plus A sama dengan 30. Persamaan satunya adalah 4K plus 2A sama dengan 76. Sehingga caranya dieliminasi A berarti yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 1. Sehingga dapatnya dari mana? Dari angka di situ. Sehingga didapat 2K plus 2A sama dengan 30. Satunya tetap karena dikali 1 maka tetap 4K tambah 2A sama dengan 76. Karena dikali 1 maka tetap. Lihat tandanya sama nggih, berarti ini langsung dikurangi. 2 dikurangi 4 berapa? Min 2K. 30 dikurangi 76 adalah min 46. Gitu nggih. Nanti K adalah 46 dibagi 2. Ketemunya nanti adalah 23. Maka kambingnya masing-masing ada 23. Kalau kambingnya ada 23, berapa ayamnya? Kita masukkan ke persamaan 1. Kenapa gunanya pilih persamaan 1? Karena lebih kecil angkanya, hitungnya lebih mudah. K plus A sama dengan 30. K-nya saya ganti 23. Substitusi nggih. Substitusi K. Substitusi K. Sehingga 23 ditambah A sama dengan 30. Berarti A adalah 30 saya kurangi berapa? 23. Sehingga A adalah ketemunya 17. Maka karena ini soal cerita, diubah dulu menjadi jumlah ayam. Berapa jumlah ayamnya? Jumlah ayamnya ada 17 ya. Kemudian jumlah kambingnya ada berapa? 23. Sehingga jumlah seluruhnya tadi dibilang bahwa 30. Nah, 23 kamu tambah 17 tentunya nanti 30. Demikian soal cerita dari metode gabungan sistem persamaan linear dua variabel. Ini bisa diterapkan dengan cara apapun, intinya diubah dulu menjadi kalimat matematika, baru dieliminasi, kemudian disubstitusi sehingga ketemu soal yang dimaksud. Demikian penjelasan dari kami, mudah-mudahan bisa dipahami.